Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pendengar, para pasien, keluarga, pengunjung, karyawan dan karyawati dan Rumah Sakit Pambalah Batu Amputah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu dalam ruang informasi Islam dan kesehatan yang sebagaimana biasa disampaikan oleh pembina rohani Islam Rumah Sakit Pambalah Batu Amputah atau yang lebih dikenal dengan sebutan rohaniawan Islam Rumah Sakit. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sakit itu merupakan sunnatullah, artinya berlaku kepada siapapun, wabil khusus kepada kita sebagai manusia. Apapun latar belakang kita, hampir semua kita pernah sakit. Harapan kita adalah selalu ingin sehat. Dengan sehat kita syukuri dengan banyak-banyak berbuat kebaikan, ibadah kepada Allah. Dan ketika sakit kita pun tetap beribadah kepada Allah. Dan ketika sakit tetap kita berobat. Dengan berobat itu adalah ciri dari orang yang beriman, berikhtiar, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pernah sakit, tentu kalau kita dijenguk oleh orang lain kita pun senang. Dan memang menjenguk orang sakit itu besar sekali pahalanya dan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Dan satu dari bagian ajaran Islam yang patut kita jadikan teladan dan perlu kita lestarikan. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit kita mendapatkan pahala dan orang yang dijenguk pun juga sangat senang. Sehingga melahirkan nilai-nilai kebaikan-kebaikan ukhuwah dari kedua belah pihak. Nah, bagaimana sebenarnya Islam mengatur tentang adab menjenguk dan menemani orang sakit? Nah, pada pagi yang berbahagia ini kami ingin menjelaskan secara singkat adab menjenguk dan menemani orang sakit. Karena sebagaimana kami sampaikan di awal tadi bahwa menjenguk, dijenguk itu sama-sama memperoleh kebaikan. Baik Bapak Ibu yang terhormat, yang pertama adalah kalau kita menjenguk orang sakit dan menemani orang sakit, yang pertama kali dilakukan adalah berkata sesuatu yang baik. Jadi ketika kita ketemu dengan orang sakit, misal di rumah atau di rumah sakit misalnya, maka hendaklah kita berkata yang baik, berkata sesuatu yang sopan dan memberikan motivasi yang kuat kepada yang sakit agar dia tetap semangat, tetap dia berobat dan tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gembirakan hatinya, kita doakan, kita hibur dan kita berikan nasihat. Karena dari sekian ucapan kita yang baik, yang benar, yang santun itu, insya Allah akan didengar baik oleh yang sakit tadi. Dia akan merasa senang dan merasa didukung. Dan dia akan termotivasi untuk cepat sehat. Dia akan mentaati nasihat dokter, dia akan melaksanakan ibadah dan sebagainya. Yang kedua adalah yang menjenguk sakit ini berdoa juga kepada Allah agar dia terhindar dari sakit, terhindar dari sakit yang sama, terhindar dari sakit yang berbeda. Jadi kita berdoa juga, ya Allah, hindarkan hamba dari sakit ini atau sakit yang lain. Nah, itu kita bagus juga. Disunahkan Rasulullah SAW kita berdoa minta hindarkan dari sakit yang kita lihat atau sakit yang berbeda dan itu juga sakit. Agar apa? Agar kita memperoleh kesehatan. Jadi kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah adab menjenguk dan menemani orang sakit. Duduk dan bersikap yang tenang atau duduk di sisi kepala orang yang sakit. Nah, ini tentu harus disesuaikan dulu dengan kondisi.
Jadi kita menjenguk mengilangi orang sakit, lihat dulu kondisinya. Tidak serta-merta ketika kita masuk ke ruangan langsung duduk di samping kepala orang sakit. Bukan, kita lihat dulu situasinya. Situasinya memungkinkan enggak? Kondisinya pas enggak? Nah, jadi kalau memang memungkinkan, silahkan. Kenapa dianjurkan dekat orang sakit? Agar ada kedekatan, ikatan emosional. Ada rasa dekat kita kepada orang sakit. Dan yang sakit pun merasa disayangi, kemudian disantuni, kemudian juga merasa terbantu ya dengan kedatangan kita. Nah, kalau kedatangan kita itu misal mengganggu istirahat dan sebagainya. Nah, harus diaturlah waktu sesingkat-singkat mungkin tapi berkesan. Tapi kalau yang bersangkutan misal yang sakit meminta di sini dulu, lawas kita ada pertemuan, ya boleh karena mungkin dengan kita lama-lama sedikit, si sakit pun merasa sangat senang. Kan tujuan kita di sana untuk menyenangkannya. Tapi harus diperhatikan juga tata aturan, tata tertib yang ada di rumah sakit, dan tentu tata aturan yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Nah, kemudian lagi adalah bolehkah kita menangis? Misal menangis kalau kita ketemu orang sakit. Ya, menangis dalam arti kita ikut bersedih, ikut berbelasungkawa atas sakit yang diderita, diperbolehkan. Tentu dengan batas-batas tertentu. Misal kita melihat kawan kita lama sekali belum sembuh, ya. Akhirnya kita tidak terasa titik air mata atau kita menangis, diperbolehkan. Tapi dijaga juga dalam kondisi-kondisi yang normal. Ya. Situasi yang bisa memungkinkan. Jadi Nabi memperbolehkan asal dalam batas-batas tertentu. Ya. Jadi kita cukup bersedih. Mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan nasihat, kita gembirakan itu, hatinya juga terenyuh, hatinya juga menjadi sedih dan dia ada motivasi untuk merubah keadaan dirinya. Kan misal mungkin minum obat tidak lancar, nah kita motivasi. Kadang-kadang juga terbawa suasana, tidak apa-apa, boleh saja, tapi tadi dijaga batas-batas yang normal. Kemudian berikutnya adalah adab menyinggung orang sakit. Itu bertanya kepada sakit tentang keadaannya. Bagaimana keadaan pian? Adakah perubahan? Kan biasanya jawaban itu ada dua. Perubahan yang baik, alhamdulillah sudah bisa makan, minum, sudah bisa menggerakkan kaki, tangan, dan sebagainya. Nah, ini berarti menunjukkan perkembangan kesehatan lebih baik. Maka kita yang menjenguk ini mengucapkan alhamdulillah, mudahan cepat sehat, cepat pulang, bisa kita kumpul sama kawan-kawan dan sebagainya. Nah, sebaliknya kita kadang ada mendengar tidak ada perubahan, malah bertambah parah. Pokoknya macam-macam lah yang mungkin mereka keluh kesah dan juga curhat kepada kita. Nah, kita sampaikan bahwa bersabarlah wahai kawan, bersabarlah Pak, insya Allah ini adalah bagian ujian Allah yang akan mengangkat harkat martabat pian dan akan menghapus dosa-dosa pian. Ya bisa-bisalah kita mengemas kata-kata yang bisa menggembirakan, jangan sebaliknya. Jangan perkataan kita itu memperburuk suasana atau memperparah kesehatannya. Berikutnya lagi adalah mendoakan bagi kebaikan bagi orang yang sedang sakit. Jadi kita doakan dia. Atau bolehkah juga orang sakit mendoakan kita? Juga diperbolehkan. Karena doa orang sakit itu makbul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga saling doa mendoakan. Nah, kemudian yang terakhir pada pertemuan pagi ini adalah kita diperbolehkan meru'yah. Meru'yah itu bahasa kita adalah membaca doa-doa dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita pegang tangannya atau jidatnya atau bagian yang sakit sambil kita mendoakan dia kepada Allah. Nah, di antara doa itu yang bisa kita amalkan, kita baca adalah azhibil ba'sa rabban nasi
wasfi antasafi la siqa'a illa sifauka sifaan la yugadiru saqama. Nah, ini satu di antara doa yang biasa disunahkan Rasulullah SAW dan dipersilahkan kepada bapak ibu-ibu atau penyingok yang mungkin ingin membaca bacaan yang lain sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim,